Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teknik-teknik BK bagi anak berkebutuhan khusus kelainan fisik. Anggota-anggotanya adalah yang pertama ada Munaya Ataibah dengan NIM 1910 1232200118, ada Rehatul Jannah yaitu 1910 1232200021. Selanjutnya ada Rizky Amelia 1910 1232200020. Selanjutnya ada Widi Nur Azahra 19101232200008. Selanjutnya ada Yunisiti Maulida 19101232200002. Perkenalkan, nama saya Rehatul Jannah. Saya akan membacakan latar belakangnya. Bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan kepada anak atau peserta didik melalui pembentukan lingkungan yang kondusif serta dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan ABK tentunya memerlukan perubahan dari berbagai aspek, baik sistem pendidikan, metode, maupun lingkungan. Tujuannya adalah agar ABK mampu menyesuaikan diri dalam rangka mengoptimalkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Selain peran sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan, guru, masyarakat, dan orang tua, dan peranan bimbingan dan konseling atau BK juga sangatlah membantu dalam pencapaian suatu tujuan pendidikan, yaitu pengertian, bimbingan, dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut Atmaja, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan terhadap anak untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan oleh setiap anak untuk menyesuaikan diri secara maksimal. Mangun Song mendefinisikan ABK sebagai anak yang berbeda dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, neuromuskular, perilaku sosial, dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas. Jika ditarik kesimpulan, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, NIM 19101223220020. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus harus merefleksikan kebutuhan khususnya, yaitu membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan, bakat, minat, permasalahan, dan juga kebutuhannya, serta sesuai dengan latar belakang sosial budaya dan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum, yang pertama, membantu peserta didik agar dapat melewati setiap masa transisi perkembangannya dengan baik. Lalu yang kedua, membantu peserta didik dalam mengatasi hambatan belajar, hambatan perkembangan, atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui pemenuhan kebutuhan khususnya. Lalu yang ketiga, membantu menyiapkan perkembangan mental anak untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, membantu peserta didik dalam mencapai taraf kemandirian dan kebahagiaan hidup. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yunisiti Maulida dengan NIM 19101232200002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, jenis-jenis kelainan fisik ABK. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra yaitu tidak berfungsinya maya secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Dalam pendidikan luar biasa, anak yang mengalami tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Namun, istilah itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang buta, melainkan mencakup mereka yang bisa melihat, namun dengan sangat terbatas dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari, terutama belajar. Kemudian yang kedua ada tunarungu,
yakni mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana pada umumnya sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan luar biasa. Ada dua hal yang menjadi ciri khas hambatan ini. Yang pertama ada sulit menerima segala rangsang bunyi, yang kedua kesulitan memproduksi suara atau bunyi bahasa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga tunawicara. Tunawicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diungkapkan berkurang. Pada umumnya, anak tunawicara memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Kemampuan intelijensi atau IQ-nya tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun, anak-anak tunawicara biasanya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, suka melihat gerak bibir temannya saat berbicara, serta perkembangan psikisnya terganggu karena merasa berbeda atau minder. Yang terakhir ada tunadaksa. Tunadaksa adalah seorang yang menderita cacat akibat poliomyelitis, akibat kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, akibat peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Secara umum, mereka mempunyai peluang yang sama untuk melakukan aktivitas aktualisasi diri, namun lingkungan kurang mempercayai kemampuannya, terlalu menaruh rasa iba, sehingga anak-anak tunadaksa memiliki sedikit hambatan psikologis, seperti tidak percaya diri dan tergantung pada orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Taibah yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus melalui komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Layanan ini berguna untuk menerima dan memahami informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pemberian layanan ini harus disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat berkaitan dengan bakat dan minatnya. Tujuannya adalah diperoleh tempat yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang keempat ada layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, sehingga dapat mengatasi hambatan dalam belajarnya. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan langsung secara tatap muka. Yang keenam ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan membahas dan mengentaskan masalahnya melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap anak yang memungkinkan anak akan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani permasalahan atau kondisi dari pihak ketiga. Yang kedelapan ada layanan mediasi. Layanan mediasi dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak harmonis. Selanjutnya, mengenai kebutuhan layanan bimbingan dan konseling, Thompson dan kawan-kawan dalam bukunya menuliskan garis besar sebagai berikut. 1. Anak harus mengenal dirinya sendiri. 2. Menemukan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang spesifik sesuai dengan kelainannya. Kebutuhan ini muncul menyertai kelainannya. 3. Menemukan konsep diri. 4. Memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan. 5. Berkoordinasi dengan ahli lain
6. Melakukan konseling terhadap keluarga anak berkebutuhan khusus. Ketujuh, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri. 8. Membuka peluang kegiatan rekreasi dan mengembangkan hobi. Yang terakhir, 9. Mengembangkan keterampilan personal dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Azhara dengan NIM 1910-123-22008. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT kami. Kesimpulannya, menurut Atmaja 2017, bimbingan adalah proses bantuan terhadap anak untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan oleh setiap anak untuk menyesuaikan dirinya secara perkembangan dan memiliki hambatan belajar atau kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan hambatan atau gangguan yang dimilikinya. Bimbingan pada anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan diri, mengenali kelemahan dan kekuatannya, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus harus merefleksikan kebutuhan khususnya, membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Dalam kurung kemampuan, bakat, minat, permasalahan, dan kebutuhannya, serta sesuai dengan latar belakang sosial budaya dan tuntutan positif dari lingkungan. Bentuk layanan untuk anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan persyaratan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, dan layanan konsultasi meditasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.